Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Soleh-soleha, sudah siap belajar hari ini belum? Jika sudah, siapkan buku tematiknya. Kemudian buka halaman 99. Sudah dibuka belum? Nah, sebelum belajar, kita ucapkan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapat belajar dengan baik. Semoga diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, soleh-soleha, kita sudah membaca bismillah. Terus kita buka halaman 99. Sekarang kita baca yuk bersama-sama. Ibu membacakan, soleh-soleha di rumah ikuti ya, sambil dibaca bukunya. Judulnya Berkumpul Bersama Keluarga Besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Nah, di atas ini ada potret kebahagiaan keluarga besar Udin ya soleh-soleha. Terlihat ada gambar kakek, nenek, Udin, ayah, ibu, dan kakak Udin. Nah, mereka terlihat sangat bahagia ya soleh-soleha, karena mereka adalah keluarga yang saling menyayangi. Semoga soleh-soleha di rumah juga memiliki keluarga yang saling menyayangi ya. Nah, kita lanjutkan halaman 100. Ayo bercerita. 1. Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Pernah tidak? Pasti pernah ya. Apalagi yang sering itu berkumpul momen-momen saat lebaran. Pasti keluarga besar hadir semua ya. Dari kakek, nenek, kemudian paman, bibi, sepupu, keponakan, cucu, cicit, semuanya ada ya soleh-soleha. Nah, kapankah itu? Nah, yang tadi Ibu bilang, bisa jadi saat momen lebaran atau saat ada acara keluarga ya. Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Kira-kira apa ya yang dilakukan saat berkumpul? Ya, pasti saling bercerita, berbagi pengalaman, bercanda, bersenda gurau sama keluarga besar ya. Nah, Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Kata Udin gini, "Selamat pagi, namaku Udin, ayahku bernama Rahmat." Pilihlah kalimat perkenalan yang tepat di bawah ini dengan memberi tanda centang pada kotak. Nomor 1. Halo, siapa namamu? 2. Perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. 3. Siapa nama ibumu? 4. Halo teman, ini adalah sepupuku bernama Adit. 5. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Nah, kira-kira yang mana nih yang dicentang? Kalimat perkenalan yang tepat. Yang mana ya? Nomor 5 ya soleh-soleha. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Silahkan dicentang. Selanjutnya halaman 102. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya.
Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, ada gambarnya tuh soleh-solehah. Nih Udin, dia sedang mengukur panjang karet dengan menggunakan tangannya ya, jengkal tangannya. Siapa yang pernah melakukan ini pasti sudah pernah ya. Ibu juga sewaktu kecil pernah melakukan ini. Nah, ini kita lewati saja ya soleh-solehah yang nomor 1 sampai 5. Kita lanjut ke ayo berlatih. Bersama dengan kelompokmu, ukurlah benda-benda yang ada di kelasmu. Gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Nah, soleh-soleha di rumah silakan pilih benda yang mau diukur dengan jengkal tangannya ya. Misalnya di sini ada contoh pensil. Kemudian panjang benda dalam jengkal adalah 1 jengkal tangan. Adakah yang memiliki pensil dengan panjang 3 jengkal tangan? Tidak ada ya, panjang banget nulisnya nanti ribet ya. Terus misalnya apalagi buku, misalnya buku tulis, terus berapa jengkalnya, berapa panjangnya dalam jengkal, silakan soleh-soleha ukur di rumah ya. Isi nomor 1 sampai 6 atau minimal 3 benda yang soleh-soleha ukur. Boleh apa saja ya, boleh mobil juga boleh diukur, misalnya mau ukur panjang rumah sekalian boleh, apa saja terserah soleh-soleha. Kemudian nomor 2, benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Nah, tadi nomor 1 kan ada macam-macam benda yang soleh-soleha ukur. Kemudian di sini berikan benda yang panjang dan yang paling panjang dan benda paling pendek ya. Kemudian berikan alasannya. Nomor 3, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Sudah benar belum mengukurnya? Jengkalnya yang betul ya, harus benar-benar dijengkalin tangannya. Kemudian nomor 4, apa alasannya? Nomor 5, selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apa ya yang untuk mengukur benda? Ada yang tahu di sini? Silakan tuliskan jawabannya. Kemudian halaman 105. Ayo mengamati. Beni berkunjung ke rumah kakek. Untuk mencatat anggota keluarganya, kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Beni juga mencatat pekerjaan saudaranya. Ceritakan di depan kelas mengenai pengalamanmu bertanya kepada salah satu anggota keluarga besarmu. Nah, ini bisa soleh-soleha lakukan di rumah, mencatat anggota keluarga. Tanya sama ayah, bunda, mamah, ayah. Balik lagi. Tanya sama mamah, ayah, bunda ya, boleh kalau tidak di rumahnya tidak ada kakeknya. Misalnya kakeknya lagi di kampung, Bu, kakek aku gitu. Tanyanya sama mamah. Mah, kalau ayahnya mamah namanya siapa? Kemudian tanya paman namanya siapa? Terus kerjanya di mana gitu ya. Nah, siapa yang ditanya? Apa nama panggilannya di keluarga? Apa pekerjaannya? Apa beliau sudah berkeluarga? Siapa saja anggota keluarganya? Nah, pertanyaan Beni banyak banget ya soleh-soleha. Soleh-soleha cukup tanya nama, kemudian kerjaannya untuk pengetahuan soleh-soleha sendiri dan agar soleh-soleha bisa paham
definisi atau arti keluarga besar. Jadi soleh-soleha tahu, ibu Siti itu ternyata bibi aku gitu, karena dia itu adiknya ayah aku. Jadi ibu Siti itu aku panggil bibi atau tante. Seperti itu. Nah, soleh-soleha, kita ngebut ya belajarnya ya. Kita lanjut ke halaman 107 pembelajaran 4. Boleh sambil makan di rumah ya, karena pembelajaran ibu 2 minggu ini akan lebih panjang dari biasanya. Pembelajaran 4, ayo berlatih. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lain. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Nah, ini nih gambarnya soleh-soleha. Kakek Udin yang memerintahkan. Dan ada 2 kelompok di sini. Ada kelompok yang ini. Nih, bentar ya. Ada kelompok yang ini. Terus kelompok yang ini. Ada 2. Nah, yang memerintahkannya ada kakeknya Udin. Seru sekali ya. Keluarga Udin bermain lompat kelompok. Nanti soleh-soleha lakukan ya di rumah ya. Kalau ada pertemuan sama kakek sama nenek pasti seru ya. Apalagi yang pulang kampung ya, kayak kemarin siapa ya yang pulang kampung tuh banyak ya. Ada Ulwan ya kalau tidak salah ya. Terus ada Ibrahim pulang kampung ya belum lama. Terus sekarang ada Zafira yang sedang pulang kampung. Nah, kita doakan Zafira semoga selalu sehat dan selalu dilindungi dalam perjalanannya nanti ya. Iya, soleh-soleh. Kita lanjut lagi ya bacanya. Jangan bosan, membaca itu adalah jendela ilmu. Oke, kita lanjutkan di mana tadi? Di sini ya. Yang mari kita bermain seperti keluarga Udin. Nah, ini tidak usah ya, kita lewati saja karena kita tidak bisa mempraktikannya sekarang. Iya, ini aja yang kita kerjakan. Halaman 109, ayo berlatih. Tanyakan kepada 4 temanmu apa sebutan paman dan bibi di daerahnya. Kemarin yang sudah dikerjakan ada 3. Kalau tidak salah, Gibran, Syifa, kemudian siapa lagi sama ibu contohnya. Nah, di sini boleh soleh-soleha tanya, boleh teman di rumah nanti, boleh misalnya kan ada nomor WA-nya yang sudah kenal, boleh silakan ditanya nanti nama temannya siapa. Misalnya Gibran tadi, Gibran kan orang Jawa dari Boyolali. Jadi isinya nomor 1, nama teman Gibran, asal daerah Boyolali. Tanya sama Gibran, Gibran, kalau di kampung kamu nama bibi itu dipanggilnya dengan sebutan apa? Kemudian memanggil paman juga dengan sebutan apa? Tanya ya, agar pengetahuan kita bertambah dengan bahasa daerah ya. Ada yang panggilannya bibi, paman, tante, terus apalagi ya, tulang ya. Kalau orang Medan ada tuh ya, paman tuh tulang ya, bukan tulang ikan ya, tapi panggilannya memang tulang. Terus ada apalagi kalau orang Sunda teh mamang ya, apalagi ya, apalah itu banyak ya. Makanya nanti soleh-soleha ditugaskan untuk bertanya pada teman yang berbeda daerahnya dengan soleh-soleha. Baik,
Sebelum mengerjakan, kita lanjutkan dulu halaman 110. Ayo menulis. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini. Nomor 1. Ini ada gambar siapa? Gambar Bapak Rahmat. Nah, ini yang ceritanya ini yang ngomongnya Udin ya. Maka jawabannya ini adalah Bapak Rahmat. Ayah saya gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 ini gambar siapa ya, soleh-soleha? Aduh, ini gambar pamannya Udin. Paman saya seorang guru. Nah, nomor 3 yang selanjutnya ya. Nomor 3 ini ada gambar Dita, katanya namanya. Titik-titik saya bernama Dita. Jawabannya apa ya? Dita itu anak paman dan bibinya. Berarti Dita disebut dengan apa ya? Sepupu, betul. Jadi jawabannya sepupu saya bernama Dita. Tulis ya, sepupu. Nomor 4. Nah, ini ibunya Dita, soleh-soleha. Jadi ibunya Dita itu disebut dengan bibinya Udin. Bibi saya bernama Aisyah. Nomor 5 sudah pasti ini kakek. Kakek saya bernama Jamal. Ya, seperti itu soleh-soleha, silakan ditulis. Nah, capek ya soleh-soleha, tidak apa-apa. Semoga ini menjadi ladang pahala kita untuk mendapatkan ridho Allah ya, supaya kita jadi anak soleh, anak pinter, anak cerdas yang mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kita baca lagi yuk halaman 111. Beni ingin menggambar foto keluarga bersama. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada gambar yang tepat. Nomor 1, gambar apa itu? Gambar kertas ya. Nomor 2, gambar apa itu? Gambar spidol misalnya ya, spidol, pokoknya alat pewarna. Nomor 3, gambar gitar. Apakah itu bisa untuk menggambar? Tidak, itu untuk dipetik, untuk menghasilkan musik, bukan menghasilkan gambar. Berarti ini tidak dicentang ya. Nomor selanjutnya ada gambar payung, umbrella. Apakah payung bisa untuk menggambar? Tidak bisa ya. Payung digunakan untuk melindungi diri kita dari hujan dan panas. Selanjutnya, alat apa lagi? Sama kayak yang di atas tadi, alat pewarna, spidol, krayon, pensil warna gitu. Berarti ini dicentang juga. Yang terakhir ada gambar obeng. Obeng untuk gambar. Tidak ya, tidak bisa kita menggambar dengan obeng. Jadi yang dicentang adalah gambar 1, 2, dan 5 ya. Di sini siapa yang mau menggambar keluarga besar? Silakan digambar. Silakan berkreasi. Nah, sudah selesai pembelajaran 4, alhamdulillah. Nah, jadi tugasnya menggambar keluarga besar. Kemudian ini gambarnya tidak usah sulit-sulit ya. Keluarga besar tapi banyak, ada kakek, nenek, ibu, ayah, adik, kakak, paman, bibi, sepupu. Banyak ya. Silahkan digambar yang ini. Jadi kerjakan halaman 112, 111, 110, dan yang dikirimkan hanya halaman 109. Yang mana
yang mana sih ini? Yang ini soleh-solehah. Ya, harap diperhatikan ucapan ibu ya. Kirimkan hanya halaman 109. Jadi soleh-solehah harus benar-benar mencari nama teman yang berasal dari daerah manapun itu. Kemudian tanyakan panggilan paman dan bibi di daerahnya apa. Oke? Siap ya? Tidak usah terburu-buru, tidak apa-apa. Tugasnya selalu ibu tunggu. Mau yang ngirim, mau yang enggak, masih ibu tunggu dan masih selalu ibu catat. Walaupun kadang tidak ibu balas satu persatu ya. Mohon maaf mama dan bunda. Tapi setiap tugas yang masuk, insya Allah akan menjadi nilai untuk anak-anak soleh dan solehah. Baik, ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Semoga soleh-soleha dapat memahaminya dengan baik, dapat mencernanya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke WA ibu. Boleh melalui voice note, boleh telepon, boleh juga video call, boleh sekali ya. Seperti kemarin ada yang bertanya, anak solehah ibu, Haura si cantik. Haura bertanya sama ibu kemarin, ibu barisan bilangan itu apa? Nah, ibu senang sekali Haura mau bertanya. Terima kasih Haura sudah mau bertanya dan tidak malu bertanya. Semoga soleh-solehah yang lain pun jika memang tidak mengerti dan ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan sama ibu ya. Baik, silakan kerjakan dan garis bawahi yang ibu bilang dikirimkan hanya halaman 109. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.